Perkenalkan, nama gue Evan, dan kali ini lo sedang ada di section yang baru. Section apa itu? Yaitu section belajar filsafat dan psikologi. Nah, jadi kali ini gue bakal ngejawab salah satu pertanyaan gitu ya. Sebenarnya psikologi itu sains atau bukan gitu sih? Gitu. Apakah psikologi itu cuman omong kosong doang sebenarnya yang memang ya sebenarnya dibuat-buat aja gitu sama orang-orang zaman dulu yang akhirnya kita pakai sampai sekarang. Oke, nah gue bakal jawab pertanyaan itu, so lo tonton videonya sampai habis biar lo bisa dapet keseluruhan insight-nya. Yang pertama, sebenarnya gini sih, kalau misalnya ngomongin soal psikologi, kita perlu lihat dulu sejarahnya sih. Karena kalau dibilang sains atau enggak, bisa dibilang ya ada sisi abu-abunya juga. Bahkan bisa dibilang ada sisi pseudosainsnya juga. Karena ketika awal psikologi dibentuk gitu ya, manusia atau orang-orang gitu, itu masih percaya kalau misalnya yang sekarang sebenarnya secara saintifik udah nggak valid ya. Misal ilmu frenologi. Frenologi itu apa? Frenologi itu ketika kita ngelihat nih IQ seseorang, orang tuh pinter karena jidatnya lebar. Itu sebenarnya pandangan yang masih ada sampai sekarang, tapi itu sebenarnya nggak saintifik. Nah, tapi itu bisa dibilang psikologi. Dan zaman dulu orang beneran mengidentifikasi itu. Jadi ibaratnya lu bisa nggak lolos kerja, cuman gara-gara jidat lu nggak lebar. Gitu, itu zaman dulu. Nah sekarang, kalau kita lihat zaman sekarang, kita perlu lihat dulu sih, definisi sains itu sebenarnya apa? Gitu. Nah sains itu sebenarnya ada banyak ya definisinya kalau menurut berbagai macam ahli. Tapi yang jelas yang perlu kita sepakati sekarang adalah ya sains itu harus empiris, berdasarkan data gitu ya. Dan yang kedua rasional, ada teorinya gitu yang muncul dari data-data itu. Nah empiris dan rasional sebenarnya bukan cuma dua syarat doang, karena sebenarnya ada banyak syarat lain ketika lo pengen mengklaim bahwa oke, ini scientific nih gitu. Nah kalau ngomongin soal psikologi, kita mesti ngelihat nih dua ahli keren yang menurut gua keren sih, yang ngomongin soal sains yang sebenarnya bisa direlatein ke psikologi. Ini gua udah catat nih di sini. Yang pertama adalah Karl Popper. Nah, Karl Popper ini sebenarnya dia kalau ngomongin soal definisi sains, yang gua tangkep ya, yang paling utama yang bisa relate banget sama psikologi adalah sebenarnya sains itu harusnya bisa dibantah. Jadi kalau suatu hal gak bisa dibantah, bukan sains namanya. Contohnya misal ya dalam psikologi, kalau kita ngebahas alam bawah sadar, bisa nggak kita ngebantah alam bawah sadar itu ada atau enggak? Enggak sebenarnya. Sampai sekarang mungkin belum. Gitu. Atau mungkin kita coba lihat deh, topik kontroversial dikit ya. Misalnya Tuhan, ada nggak sih Tuhan gitu? Kita bisa nggak sih ngebantah Tuhan itu ada atau enggak? Sebenarnya kalau misalnya jawabannya adalah enggak, berarti itu bukan sains. Gitu. Jadi sesimpel itu kalau menurut Karl Popper. Nah ada satu lagi ahli, namanya adalah Thomas Kuhn. Nah kalau Thomas Kuhn ini bilang kalau sains itu sebenarnya yang paling bagus adalah sains yang revolusioner. Jadi sains yang sebenarnya mengubah nih pandangan kita, paradigma kita terhadap suatu hal. Dan itu udah dilakuin sebenarnya. Kalau dulu dilakuinnya sama siapa? Newton gitu ya. Newton bikin teori gravitasi. Terus kayak ternyata abis itu muncul lagi nih Einstein. Oh ternyata Einstein bikin teori apa? Relativitas, general relativity. Bahwa sebenarnya gravitasi itu nggak hanya merujuk ke bumi, gitu ya. Nggak hanya ke bawah, tapi juga ke benda yang masanya padat gitu. Sama dengan MC kuadrat. Nah, jadi itu sebenarnya adalah ciri-ciri sains. Nah, sekarang kita coba lihat sebenarnya psikologi itu kayak gimana. Empiris atau enggak? Based on data atau enggak? Sebenarnya dari dulu, dari awal mulai ya, ada pertama aliran psikologi nih, Sigmund Freud muncul gitu ya. Dan sebelum-sebelumnya juga bisa dibilang empiris, based on data. Kenapa based on data? Karena ya, misalnya Sigmund Freud yang ngambil kesimpulan bahkan tentang mimpi gitu ya, yang mungkin nggak bisa kita lihat wujudnya dan mungkin nggak bisa dibantah juga, tapi at least empiris di awal-awal. Kenapa empiris? Karena si psikolog ini zaman dulu ya praktekin bener-bener gitu, dia praktekin ke pasien yang kena histeria, dia praktekin ke pasien yang depresi dan lain sebagainya, pakai intervensi psikologi. Terus akhirnya dia bikin buku, jadilah teori. Nah jadi dulu kayak gitu, based on data, memang empiris. Dan yang kedua, rasional atau enggak? Ya rasional gitu ya, karena ada berbagai macam teori, baik yang bisa dibantah maupun enggak gitu ya. Itu muncul dulu gitu. MBTI juga sebenarnya dari teori yang bisa dibilang ya dulu nggak make sense gitu.
Tapi ya akhirnya sekarang tetap kita pakai. Ya makanya itu jadi tes yang populer ya, karena memang easy gitu untuk mempredik perilaku manusia based on data dan based on rasionalisasi dari teori. Nah tapi yang ketiga sebenarnya bisa dibantah atau enggak gitu. Bisa dibantah atau enggak? Nah bisa dibilang psikologi itu banyak yang memang masih nggak bisa dibantah. Contohnya apa tadi? Alam bawah sadar, mimpi gitu. Kalau kita ngomongin soal alam bawah sadar, soal mimpi, ketidaksadaran gitu, itu semua adalah hal-hal yang nggak terlihat. Dan bahkan kita ngomongin soal motivasi aja ya. Mungkin lo semua tahu gitu ya, emosi motivasi itu apa. Tapi kayak, ya kalau kita nggak bisa ngelihatnya, ya sebenarnya mungkin bisa dibilang itu nggak ada. Gitu. Tapi memang, kalau kita lihat trennya dari zaman 1800-an, tahun 1800 sampai sekarang, 1950 terutama, ketika pertama kali tuh, oh manusia tuh sebenarnya bisa disamain kayak komputer. Muncul tuh psikologi kognitif. Ya, dan tren behaviorisme, sebenarnya psikologi itu ya memang bisa dibilang udah mulai masuk ke sains yang murni. Alias apa? Bisa dibantah. Bisa dibantah, datanya jelas gitu ya, perilakunya jelas, dan juga teorinya jelas gitu. Nah sekarang revolusioner atau enggak? Nah revolusioner ini ngomongin soal aliran-aliran yang baru biasanya gitu. Aliran baru itu maksudnya apa ya? Contohnya sekarang ya kita mulai meneliti gitu. Kenapa sih kita bisa sadar gitu? Consciousness itu dari mana? Ya dari otak gitu. Ada hormon-hormon tertentu, emosi itu juga bisa dilihat dari listrik-listrik yang ada di otak gitu ya. Dan sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal psikologi ya sekarang udah advance banget sih gitu. Jadi kalau dibilang psikologi adalah sains, iya. Tapi apakah yang tersebar sekarang yang populer adalah sains? Enggak. Sebenarnya. Karena kayak banyak banget gitu. Misalnya tes fingerprint. Emang ada gitu rasionalisasi dan juga let's say datanya gitu. Atau kayak kita coba yang kedua, MBTI gitu. Sebenarnya valid gak sih teorinya? Dia ngambil teorinya dari mana sih? Gitu. NTJ, NFP kayak gitu-gitu. Gitu. Nah terus ada juga yang lain misalnya, let's say ya itu ketidaksadaran, mimpi dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya teorinya masih banyak yang dipertanyakan. Jadi kalau dibilang apakah sains? Ya iya sains. Seiring berjalannya waktu jadi sains. Tapi apakah orang udah tahu bahwa dan juga orang sadar bahwa yang mereka sadari tentang psikologi adalah sains atau bukan? Sebenarnya masih jadi misteri, masih jadi pertanyaan buat kita semua. Karena ya mungkin banyak dari lo yang percaya MBTI, banyak dari lo yang percaya kayak tentang mimpi dan lain sebagainya, dan berpikir bahwa itu sebenarnya ada sainsnya padahal enggak. Gitu. Nah sebenarnya ya ini adalah dasar sih. Dari pertama kita ngomongin psikologi adalah ngomongin ini. Jadi buat lo yang kayak kepo dan lain sebagainya, ya mulailah dari sini gitu. Psikologi itu sains atau bukan? Dan dari sana sebenarnya kita bisa ngejawab berbagai pertanyaan lain. Nanti kita bakal ngomongin lebih lanjut soal filsafatnya juga. Tapi sekarang kurang lebih itu jawaban dari gue ya. Jadi sains atau bukan? Jelas sains. Ya tapi teman-teman jangan salah nganggep bahwa semua tentang psikologi adalah sains. Yang tadi ya. Jidatu lebar bukan berarti lu pinter gitu. Oke? Mungkin sekian dari gue. Semoga video kali ini bisa ya bikin lo belajar ya. Gitu. Dan kalau misalnya lo pengen tahu lebih lanjut, silakan kirim aja di comment section pakai hashtag tanya Evan. Nanti gue bakal jawab satu persatu tentang hal yang menarik yang bakal gue jawab, terutama tentang psikologi dan filsafat gitu. Karena gue mungkin bakal banyak ngebahas ini mulai dari video ini sih. Oke, akhir kata gue Evan dan see you on the next video.